Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur ya saudara, Tuhan Yesus baik. Kalau kita boleh ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari belakangan ini kita banyak mendengar berita-berita yang mengejutkan sehubungan dengan COVID. COVID ini telah menelan banyak korban jiwa ya saudara, termasuk orang-orang yang kita kenal dekat. Bahkan saya dengar ada yang setiap hari selalu dapat berita gitu di WA-nya, selalu aja ada yang lewat gitu ya. Melihat kenyataan ini saudara, tentunya kita merasa sangat sedih. Ya saudara, sedih dengan keadaan ini. Dan saya juga mengerti situasi yang genting seperti ini saudara bisa membuat kita panik dan takut. Apalagi kalau di antara saudara, keluarga atau kerabat dekatmu ada yang kena COVID dan keadaannya cukup kritis, mungkin itu akan membuat saudara khawatir. Makanya hari ini saya akan berbicara mengenai damai sejahtera saudara. Karena pada saat-saat krisis seperti ini penting untuk punya yang namanya damai sejahtera. Boleh tolong slide saya ditampilkan. Gelombang COVID yang semakin menggila membuat banyak orang ya saudara terguncang. Terguncang bukan hanya imannya tapi juga jiwanya saudara ya. Banyak yang mentalnya jadi terganggu. Bahkan ada teman saya bilang gara-gara COVID hidup gue jadi gak tenang nih. Ya, hidup jadi was-was mulu gitu. Dan saya juga dengar ada orang-orang ya saudara yang sampai gak mau dengar berita-berita tentang COVID saudara. Karena takut itu bisa menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Dan kalau udah cemas, mereka takut kalau itu bisa bikin imun mereka turun. Jadi saudara lihat ketakutannya itu berlapis-lapis ya. Nah di tengah-tengah keadaan yang tidak mengenakan ini saudara, hanya damai sejahtera Tuhan yang kita butuhkan. Amin. Setuju ya? Hanya damai sejahtera Tuhan yang kita butuhkan. Nah ini judul khotbah saya saudara, Perfect Peace. Dan damai sejahtera dari Tuhan ini berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia saudara. Karena damai sejahtera Tuhan itu sempurna. Mari kita buka Alkitab kita saudara di Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Di situ dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ini ayat bagus banget saudara. Saya kayak baru menemukan ayat ini dan saya diberkati banget. Tapi saya lebih suka terjemahan bahasa Inggrisnya ya saudara. Jadi coba tolong slide saya. Itu kalau saudara baca di New King James Version, itu terjemahannya lebih bagus saudara ya. Dikatakan begini, you will keep him, slide-nya ada, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Saya tunggu dulu bentar saudara, PowerPoint-nya yang slide nomor 2. Atau nyusul aja deh. Nah ini ayat bagus banget saudara. Waktu saya dapat ayat ini saya benar-benar diberkati. Memang ini yang saya lagi butuhkan. Perfect peace. Damai sejahtera yang sempurna. Saudara tahu kan kalau orang Yahudi ngomong damai sejahtera itu bahasa Ibraninya apa? Apa Jiki? Sintong apa? Damai sejahtera kalau orang Yahudi ngomong. Ya shalom benar. Shalom ya. Nah, bahasa Ibraninya itu kan shalom ya saudara. Nah, yang menariknya di sini begini saudara. Dalam bahasa aslinya itu ya,
sebenarnya ditulisnya gini, you will keep him in shalom shalom. Jadi nggak ada kata perfect di situ. Yang ada kata shalom itu diulang 2 kali. Kenapa begitu, saudara? Karena menurut orang Yahudi, kalau satu kata diulang 2 kali secara berurut-urut ya, berturut-turut, itu artinya tuh sangat, very. Jadi dengan menulis shalom shalom, maksudnya adalah bahwa damai yang dimaksud di sini bukanlah damai yang biasa-biasa saja, saudara, tetapi damai yang luar biasa. Ya, itu yang tadi saya bilang, saudara ya, terjemahan King James-nya dia bilang gini, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Nah, saudara perhatikan, perfect peace. Bahasa aslinya tuh, jadi kalau bahasa Inggrisnya gini, peace sebenarnya. Nggak ada kata perfect di situ. Tetapi karena King James Version menangkap maksud dari penulisan double di sini, diterjemahkanlah menjadi satu phrase, satu frasa, perfect peace. Nah, sayangnya Alkitab bahasa Indo, kalau saudara lihat itu ditulis damai sejahteranya cuma 1 kali, dan juga nggak ada kata sempurna di situ, saudara. Makanya pengertiannya jadi kurang lengkap menurut saya. Ya, perfect peace. Di saat-saat seperti ini kita butuh yang namanya damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan, saudara. Nah, bagaimana caranya? Gimana caranya memperoleh that perfect peace? Coba kita baca lagi ayat 3, saudara, di Yesaya 26. Yesaya 26 ayat 3. Nah, ini ayat so simple, saudara ya, tapi kita bisa mendapatkan kebenaran yang luar biasa di sini. Di situ dikatakan, di sini kita bisa lihat ya, saudara, orang-orang seperti apa sih yang Tuhan akan jagai dengan damai sejahteranya yang sempurna. Yang pertama adalah, boleh kembali lagi ke ayat yang tadi. Yang pertama adalah orang yang hatinya apa? Teguh. Orang yang hatinya teguh. Nah, lagi-lagi saya lebih suka terjemahan bahasa Inggrisnya ya, saudara, dikatakan whose mind is stayed on you. Artinya pikiran kita konsentrasikan kepada Tuhan. Pikiran kita tujukan hanya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mau memiliki damai sejahtera yang sempurna, arahkan pikiranmu hanya kepada Kristus. Amin, saudara. Nah, ini gak mudah. Gak mudah, saudara. Kenapa? Karena pikiran kita itu kan sering melanglang buana ya, kemana-mana, benar gak? Memikirkan hal-hal yang harusnya gak perlu dipikirkan dan gak boleh dipikirkan. Makanya perlu yang namanya disiplin, saudara. Kita perlu melatih pikiran kita dan kita perlu disiplin dalam melatih pikiran kita ini. Kita harus disiplinkan pikiran kita agar terus tertuju kepada Tuhan. Nah, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan ini bukan berarti kita nggak perlu memikirkan hal-hal yang lain, saudara. Tentunya kita juga harus mikirin keluarga kita, ya, pekerjaan kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi ayat ini berbicara mengenai fokus. Fokus kita harus tetap kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau memfokuskan pikiranmu kepada Tuhan, kalau engkau menjadikan Tuhan kesenanganmu, kesukaanmu, segala-galanya, barulah engkau akan dijagainya dengan damai sejahtera yang sempurna. Amin, saudara. Jadi itu, saudara, caranya bagaimana kita bisa dijagai Tuhan dengan perfect peace. Arahkan pikiranmu hanya kepada Dia. Amin, saudara. Nah, kalau saya tanya sama saudara, apa definisi peace menurut saudara? Menurut saudara, apa sih damai sejahtera itu? Menurut kamus umum ya, saudara, peace itu adalah the freedom from disturbance, bebas dari gangguan, atau the absence or conflict, the absence or trial or trouble. Nah, ini bukan definisi yang dimaksud oleh Alkitab, saudara. Damai yang sesungguhnya itu bukan the absence of problem, tetapi the presence of God. Nah, harusnya ya saudara, dengan mengerti definisi
ini aja itu sudah merubah paradigma berpikir kita loh. Oh ternyata yang namanya peace ya, damai sejahtera menurut Alkitab itu bukanlah the absence, bukan karena nggak ada masalah, tetapi karena the presence, karena kehadiran Tuhan. Amin saudara. Jadi di dalam kesulitan apapun, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami masalah, di tengah-tengah badai sekalipun, kalau Tuhan tinggal di dalammu dan engkau tinggal di dalam Tuhan, maka engkau akan memiliki damai sejahtera yang sempurna. Amin saudara. Lalu pertanyaannya, kenapa masih banyak orang, ya banyak orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan Yesus, ya, tetapi kok belum bisa mengalami damai sejahtera yang sempurna itu? Saudara tahu nggak jawabnya apa? Karena kita belum menjadikan Tuhan Yesus itu satu-satunya sumber damai. Itu jawabannya saudara. Kalau ada di antara saudara yang mengaku Kristen, sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi masih belum merasakan the perfect peace, itu karena kita belum menjadikan Tuhan Yesus itu satu-satunya saudara. Tuhan Yesus belum menjadi satu-satunya sumber damai kita. Kita masih membagi damai kita dengan yang lain. Jadi kalau engkau mau mendapatkan damai yang sempurna itu, jangan mencari damai dari sumber yang lain. Amin saudara. Kekayaan gak bisa memberimu damai. Banyak orang kaya hidupnya gak damai saudara. Rata-rata orang berpikir kalau punya banyak uang, hidup baru rasa tenang, ya. Kalau uangnya sedikit, belum tenang. Benar gak? Amin. Kalau uang di bank nolnya banyak, rasanya hati baru damai nih. Kalau nolnya sedikit, cuman 5, apalagi 4, waduh, gak damai banget gitu ya. Ini berarti apa saudara? Tuhan itu belum jadi satu-satunya sumber damai kita. Kalau saudara masih belum merasakan damai, melihat uang di tabungan saudara, itu artinya Tuhan belum jadi satu-satunya sumber damai kita. Jangan naif gitulah Bu, gitu ya. Misalkan kita kan juga perlu uang, ya. Orang bilang begini, memang uang itu bukan segalanya, tapi segala sesuatu kan butuh uang. Iya betul. Saya setuju saudara ya, cari uang harus ya. Kalau bisa kaya bagus, benar gak? Tapi satu mesti diingat, jangan engkau mengharapkan ada kedamaian dengan punya uang atau kekayaan. Jangan engkau mengharapkan engkau bisa damai kalau engkau punya cukup uang atau kekayaan. Kecantikan, ketenaran gak bisa memberimu damai. Kehormatan, jabatan juga gak bisa memberimu damai. Kalau saudara mau memiliki damai yang sempurna, tolong catat ini baik-baik saudara. Kalau saudara mau memiliki damai yang sempurna, jangan biarkan hal apapun selain Tuhan mengisi damai di hatimu. Amin. Jangan biarkan satu pun saudara selain Tuhan mengisi damai di hatimu. Termasuk apa? Kesehatan. Termasuk kesehatan. Kesehatan itu kan mahal ya saudara. Apalagi akhir-akhir ini kesehatan itu sangat-sangat mahal. Tapi kesehatan itu bukan segala-galanya. Amin saudara. Kekayaan bukan segala-galanya, kecantikan bukan segala-galanya, kesehatan pun bukan segala-galanya. Cuman Tuhan segala-galanya. Semua orang tentu mau sehat, gak ada orang yang mau sakit. Dan kita juga semua berdoa agar diberi kesehatan. Tetapi jangan jadikan kesehatan itu segala-galanya. Jangan kita berharap kalau kita sehat, baru hati kita damai. Kalau kita sehat, baru hidup rasa tenang. Artinya apa saudara? Kalau kita sakit, jadi gak damai kan? Benar gak? Nah itulah yang menyebabkan kenapa kita belum bisa memiliki damai yang sempurna. Karena kita masih mengandalkan kesehatan.
Karena kita masih berpikir bahwa kesehatan itu segala-galanya. Jangan jadikan apapun dalam hidup ini, saudara, segala-galanya, bahkan termasuk kesehatan. Nah, ini banyak orang yang tidak sadar, banyak orang yang tidak menyadarinya ya saudara, termasuk saya sendiri, termasuk diri saya sendiri. Makanya saya bilang saya sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini, karena benar-benar saya ditegur keras saudara. Memang gak ada salahnya ya kita mau sehat, dan memang kita juga harus sehat, karena itu adalah tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan. Tetapi kalau kita menjadikan itu segala-galanya melebihi Tuhan, itu yang salah saudara. Itu yang menyebabkan kita belum punya damai yang sempurna. Kayak saya, ini sulit saudara, karena itu normal gitu, keinginan semua manusia ya kan. Jadi untuk mengalihkan pikiran kita ke arah Tuhan, only to God, itu nggak mudah. Tetapi kalau saudara serius mau dan saudara sungguh-sungguh berusaha, minta Roh Kudus tolong, pasti saudara akan memperoleh damai sejahtera yang sempurna itu saudara. Amin. Damai yang komplit, damai yang utuh, damai yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Damai yang sangat besar, yang begitu memuaskan, sampai gak ada sedikit pun unsur kekhawatiran saudara. Bukankah damai seperti ini yang kita semua rindukan saudara? Ini ada lagunya loh Sintong, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Sekali lagi coba nyanyi ya. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Amin saudara. Damai yang Tuhan berikan itu sangat-sangat besar. Damai sejahtera seperti ini saudara yang harusnya kita kejar. Amin. Karena saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, keadaan yang semakin tidak menentu ini, kalau kita gak punya damai yang sempurna saudara, habis hidup kita dimakan oleh ketakutan dan kekhawatiran saudara. Betul gak? Ya, jadi itu yang pertama saudara, bagaimana caranya agar kita memiliki damai sejahtera yang sempurna? Arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Whose mind is stayed on you. Lalu yang kedua, coba kita baca lagi ayat ketiga saudara. Boleh slide-nya lagi tolong. Bagaimana agar kita memiliki damai yang sempurna? Because he trusts in you. Kita harus memiliki hati yang percaya penuh kepada Tuhan saudara. Nah, percaya di sini bukan sekedar aku percaya Yesus Tuhan ya saudara, bukan itu. Tetapi lebih mempercayai tepatnya saudara. Kalau ngomong percaya mah kita semua juga percaya Yesus, betul nggak? Tetapi mempercayai, that's a different thing saudara. Lalu ayat 4, nah di situ nggak ditampilkan ya. Coba boleh ditampilkan dari Alkitabnya. Yesaya 26 ayat 4 dikatakan apa? Percayalah, mana? Ya, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Wow, ini ayat bagus banget saudara. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, forever. Artinya apa saudara? Jangan engkau pernah berhenti mempercayai Tuhan. Amin saudara.
Jangan pernah engkau berhenti mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah gunung batu yang kekal. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan God is the everlasting strength. Kekuatan yang kekal. Nah, ini penting saudara. Kalau saudara mau mempercayai Tuhan, saudara harus tahu pribadinya Tuhan dulu. Saudara gak mungkin percaya sama orang yang saudara gak kenal, betul gak? Nah, saudara harus tahu Tuhan itu seperti apa, pribadinya bagaimana. Makanya saudara harus benar-benar mengenal Tuhan. Dan saudara harus tahu ya saudara, bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh bisa dipercayai. Amin saudara, Dia bisa dipercayai. Kalau saat ini engkau sedang mengalami badai hidup yang besar, ingatlah bahwa Dia bisa kita percayai saudara. Percayalah bahwa rencana Tuhan selalu baik ke depannya. Sekalipun yang terjadi dalam hidupmu saat ini mungkin gak baik, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu gak pernah punya maksud jahat saudara. Dia gak pernah punya intensi yang buruk sedikit pun terhadap kita. Saudara harus percaya bahwa Dia itu peduli dan sayang sama kita saudara. Amin. Kalau kita masih ada takut dan khawatir ya saudara, itu sebenarnya udah memberikan satu sinyal saudara. Itu adalah satu sinyal bahwa kita itu kurang percaya sama Tuhan. Itu berarti kita masih punya lack of trust terhadap Tuhan. Coba kita buka Mazmur 112 ayat 7. Mazmur 112 ayat 7. Boleh ayatnya? Mazmur 112 ayat 7. Dikatakan apa di situ? Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara, orang yang percaya penuh kepada Tuhan tidak akan takut terhadap kabar celaka. Wow, ini benar-benar ayat ini bisa menjadi bekal buat kita saat-saat ini saudara. Karena begitu banyak kabar celaka yang kita dengar akhir-akhir ini. Tetapi orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan, di situ dikatakan percaya penuh kepada Tuhan, maka dia tidak akan takut. Amin saudara. Coba mari kita buka satu ayat lagi saudara. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Ini ayat juga udah sering kita dengar ya saudara. Percayalah, apa dikatakan di situ? Nah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lalu ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, akhir-akhir ini kan gara-gara COVID banyak orang jadi stres ya saudara. Dan menurut penelitian 90% penyakit itu disebabkan oleh stres. Tapi kalau dipikir-pikir, siapa sih orang yang mau stres? Benar gak saudara? Kita juga maunya kan gak stres. Tapi melihat semua kejadian yang menimpa bumi ini, bagaimana kita gak stres gitu kan? Apa bisa kita gak stres? Jawabannya apa saudara? Bisa. Bisa saudara, bisa banget. Gimana caranya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, ini kata kunci yang penting saudara, segenap hatimu, bukan setengah hati. Kalau saudara percaya Tuhan cuma setengah hati, ya saudara pasti masih akan merasa takut. Tapi kalau saudara bisa percaya Tuhan dengan full heart, segenap hati, saya pastikan tidak akan ada ketakutan apa-apa lagi saudara. Amin.
Dikatakan ayat 8, itu bagus saudara. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, it will be health to your flesh and strength to your bones. Itu akan memberikan kesehatan bagi tubuhmu dan kekuatan bagi tulangmu. Jadi kalau engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati ya saudara, maka itu akan menyembuhkan tubuhmu. Amin. Saudara tahu Daud ya, di dalam Mazmur 23 dia mengatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Jadi yang kita takutin itu jangan bahayanya saudara. Tetapi takutlah kalau Tuhan tidak beserta dengan kita. Amin. Banyak orang berharapnya sama Tuhan, Tuhan kalau bisa jangan kasih masalah dong, jangan sampai aku masuk dalam bahaya. Nah ini salah saudara. Jangan takut terhadap masalah, jangan takut terhadap bahaya, tapi takutlah kalau engkau tidak punya Tuhan. Takutlah kalau Tuhan tidak tinggal di dalammu. Takutlah kalau engkau tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting saudara. Bahkan lebih penting dari apapun juga. Bahkan lebih penting daripada kalau nggak ada masalah. Lebih bagus di dalam badai bersama dengan Tuhan, ya, daripada di padang rumput hijau tapi tanpa Tuhan, saudara. Amin. Nah ini banyak orang masih belum bisa menerima. Karena mereka inginnya hidup yang aman-aman saja gitu, tentram dan damai. Nah, saya mau ingatkan pada siang hari ini saudara, mari kita menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya, saudara, pada siang hari ini saya mau katakan gini. Damai sejahtera Tuhan itu, ya, damai sejahtera Tuhan itu sangat berarti, lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Dan ini yang harusnya kita kejar, saudara. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang merasa tidak punya damai, lagi butuh damai, datanglah kepada Yesus. Amin, saudara. He is the Prince of Peace. Dialah Raja Damai. Yang namanya Raja Damai artinya dialah sumber damai, saudara. Amin. Datanglah kepada sumber damai itu, maka dia akan memberikan kepadamu damai yang sempurna, damai yang sejati. Mungkin saat ini situasi di sekeliling kita sedang bergejolak, ya saudara. Tetapi yang paling penting itu di sini, saudara, di dalam sini. Jangan sampai damai kita juga ikut bergejolak. Teruslah percaya kepada Tuhan, saudara, sampai selama-lamanya. Karena dia adalah Allah yang bisa dipercayai. Tambatkan hatimu hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Tujukan pikiranmu hanya kepadanya. Maka dia akan menjagaimu dengan damai sejahteranya yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yesuslah Tuhan.
Yesus.